Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kami sarankan saudara baca Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-33. Karena saya hanya akan bacakan ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, pembacaan kita ini, Tuhan berbicara kepada kita bahwa mengalami duka cita bukanlah hal yang kita perlu besar-besarkan. Kita perlu kenal, saudaraku, ada beberapa prinsip, yaitu duka cita itu sifatnya sementara dan harus ada alasan. Misalnya, karena kematian seseorang yang kita kasihi, atau orang yang sedang menderita sakit penyakit, saudara. Ada orang juga yang kehilangan pekerjaan, atau mungkin juga putusnya hubungan yang baik. Dan saudara, mungkin sekarang ini orang sedang mengalami lockdown, orang hanya tinggal di rumah saja. Saudara, Tuhan mau dalam kehidupan kita, untuk kita sebenarnya harus mengalami sukacita. Karena sukacita itu sebenarnya kekal dan tidak perlu alasan, karena sukacita itu adalah produk dari kerajaan sorga. Alkitab bilang begini, in your presence there is fullness of joy. Dalam hadirat Tuhan itu penuh dengan sukacita. Duka cita kita akan berubah menjadi sukacita. Ayatnya yang ke-20 bagian terakhir, yang tadi dikutip oleh istri saya, bahwa duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ini sebuah statement yang luar biasa. Itu punya pengertian bahwa sukacita itu tidak terlalu terpengaruh pada situasi sekitar. Jadi kadang kita boleh berduka cita, tapi semerta-merta dapat turn out to be joy. Kadang kita bisa duka cita, sorrowful, tapi tiba-tiba bisa berubah menjadi sebuah keadaan yang joyful, penuh dengan sukacita. Mengapa demikian? Karena inilah sukacita itu mengubah situasi. Duka cita membuat kita tenggelam pada kesedihan. Karena memang berbeda. Duka cita itu produk dari dunia ini. Dia produk kematian. Dia produk dari dosa. Sedangkan sukacita itu adalah produk dari kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan. Dalam ayatnya yang ke-21 diberikan sebuah analogi yang luar biasa buat kita. Bahwa duka cita, penderitaan dapat saja ditelan oleh sukacita yang datang pada saat yang bersamaan. Coba sudah perhatikan sini. Dibilang di situ bahwa seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi penderitaannya. Tapi yang dia ingat cuma diliputi oleh sukacita atau kegembiraan karena seorang manusia telah dilahirkan di dunia ini. Coba kita lihat prinsipnya adalah seperti ini. Bahwa keadaan kita bisa saja tidak berubah, tapi sukacita dapat merubah. Nah, ini dia, merubah pandangan kita terhadap keadaan kita. Kadang kita boleh duka cita, ditinggalkan orang yang kita kasihi, menderita. Tapi begitu sukacita datang, selesai pandangan kita berbeda. Sukacita muncul keluar dari duka cita itu sendiri. Itu menunjukkan bahwa sukacita itu adalah sebuah produk yang luar biasa dari kerajaan sorga, supaya kita menang atas keadaan kita. Saudara, Tuhan juga janjikan ini. Segala sesuatu yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus akan diberikan kepada kita. Dalam hal ini kamu belum minta apa-apa, kata Tuhan.
mintalah supaya penuh sukacitamu. Saudara, Tuhan janji kepada kita waktu kita minta. Tujuan Tuhan adalah apa? Supaya kita penuh dengan sukacita. Karena Tuhan menikmati kalau kita bersukacita. Rancangan Tuhan indah buat kita. Supaya kita bisa mengalami sukacita. Dan bukan sukacita-sukacita yang dangkal, saudara. Tapi sukacita yang penuh dengan kelimpahan. Itu janji Tuhan buat kita. Mari kita grab itu. Mari kita ambil itu, saudaraku. Dia bilang buat kita, mintalah supaya penuh sukacitamu. Nah, kita beritahu buat kita bahwa sukacita yang kita miliki itu tidak bisa dirampas dari kita. Karena sukacita itu datang karena penyertaan Allah. Sukacita datang karena pemerintahan Allah dalam diri saudara. Sukacita itu datang karena keselamatan yang Tuhan bawa dalam kehidupanmu. Nah, sukacita ini adalah sukacita kemenangan karena apa yang telah dikerjakan oleh Yesus untuk kita. Nah, makanya di ayatnya ke-33 di Yohanes 16, saya bacakan kepada saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Inilah kemenangan yang memberi sukacita kepada kita sekalian. Saya mau ulang lagi nih. Tuhan sudah mengalahkan dunia ini, saudaraku. Mari kita masuk ke hari ini dengan penuh sukacita. Karena sukacita daripada Tuhan, itulah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.